Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas buku paket PPKN kelas 8 uji kompetensi 1 halaman 20. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Rita sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Ketua kelas mengusulkan untuk menjenguk Rita. Semua pengurus kelas setuju. Sepulang sekolah, mereka menuju rumah Rita untuk menjenguk. Mereka membawa jeruk 2 kg sebagai buah tangan. Sesampainya di rumah Rita, semua masuk ke ruang tamu rumah Rita. Hanya Sheila yang tidak masuk. Ia memilih menunggu di teras. Rupanya, Sheila merasa minder untuk masuk rumah Rita yang megah. Rita pernah meledek Sheila sebagai anak miskin. Jika kamu sebagai ketua kelas, bagaimana cara kamu mengajak Sheila agar mau masuk ke ruang tamu rumah Rita? Jelaskan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Jadi pada soal ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita sebagai ketua kelas, bagaimana cara mengajak Sheila agar mau masuk ke ruang tamu rumah Rita? Yang kedua, tentang nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Berarti pada soal nomor 1 ini nanti ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, jika saya sebagai ketua kelas, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang nyaman antara Rita dan Sheila, serta teman-teman yang lainnya. Saya akan mengajak Rita untuk menyadari kesalahannya bahwa tidak boleh meledek atau merendahkan orang lain karena status sosial. Kita harus saling menghargai, menyayangi, dan saling tolong-menolong. Setelah Rita menyadari kesalahannya, saya akan mengajak Sheila masuk ke ruang tamu untuk menjenguk Rita. Saya juga mengajak teman-teman yang lain untuk menciptakan suasana yang hangat dan mendukung agar Sheila merasa diterima dan tidak dikucilkan. Saya juga memberikan kesempatan kepada Rita dan Sheila untuk saling bermaaf-maafan atas kesalahan yang pernah terjadi, serta mendoakan Rita supaya lekas sehat dan dapat belajar bersama kembali. Yang kedua, jawaban yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut adalah pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat, saling menghargai, menyayangi, empati, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya. Soal nomor 2. Rudi sedang menyapu halaman sekolah. Lalu secara tidak sengaja, Andi yang tengah berlari menabrak Rudi yang sedang mengambil sampah. Akibatnya, Rudi terjatuh dan sampahnya berserakan. Menyadari kesalahannya, Andi segera minta maaf. Namun, Rudi tidak begitu saja mau memaafkan Andi. Rudi mencaci Andi untuk melampiaskan kekesalannya. Rudi menilai Andi berlari dengan ceroboh. Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mendamaikan antara Rudi dan Andi? Jadi cara menyelesaikan masalah dan mendamaikan Rudi dan Andi, serta jelaskan pula sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah antara Rudi dan Andi, langkah-langkah yang saya lakukan adalah memisahkan mereka sementara waktu, yaitu antara Rudi dan Andi agar emosinya mereda terlebih dahulu. Setelah situasinya tenang, saya akan mengajak Rudi berbicara dengan penuh empati. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan Rudi untuk memperbaiki suasana dan membantu Rudi membersihkan sampah yang berserakan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya. Setelah itu, saya akan mengajak Andi
untuk meminta maaf kembali kepada Rudi, sehingga mereka saling bermaaf-maafan secara langsung. Saya juga menegaskan pentingnya kerjasama, saling menghargai, tanggung jawab, pengendalian emosi, dan saling memaafkan dalam kehidupan bersama. Nah, peristiwa ini berhubungan langsung dengan sila kedua dan sila kelima. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada sila ini mengajarkan kepada kita agar memperlakukan sesama dengan rasa hormat, empati, dan saling memaafkan. Mencaci orang lain bukanlah tindakan yang beradab meskipun orang tersebut bersalah. Dan berhubungan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan Andi sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan Rudi sebaiknya memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Andi untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Jadi pada soal nomor 2 ini, peristiwa ini berhubungan dengan sila kedua sekaligus sila kelima Pancasila. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. OSIS mengadakan kegiatan kelas meeting selepas penilaian akhir semester atau PAS. Ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada hari pelaksanaan, penanggung jawab 4 cabang olahraga telah siap. Namun, ada 1 penanggung jawab cabang olahraga yang tidak hadir. Akibatnya, cabang olahraga tersebut tertunda pelaksanaannya. Ketua OSIS menyalahkan kepada ketua panitia karena dinilai tidak mengawal timnya dengan baik. Jika kamu diminta menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusinya? Jadi kita diminta untuk menyelesaikan masalah dan solusinya, serta jelaskan sila keberapa dalam Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Baik. Jika saya diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka saya akan mencari solusi dengan mengumpulkan ketua OSIS, ketua panitia, dan penanggung jawab cabang olahraga yang hadir dan yang tidak hadir. Jadi, kelima cabang olahraga tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan mengajak semua pihak berdiskusi secara terbuka tanpa saling menyalahkan untuk mencari penyebab utama masalah dan menegaskan pentingnya kerjasama dan komunikasi. Setelah ditemukan penyebab masalahnya, maka kita mencari solusi bersama dari masalah yang dihadapi dengan mencari pengganti atau mengambil alih koordinasi cabang olahraga yang tertunda agar tetap bisa dilaksanakan dan mengatur ulang jadwal pertandingan dengan persetujuan dari panitia dan peserta. Selain itu, dalam kepanitiaan ini perlu dievaluasi, perlu diawasi secara internal dan membuat rencana cadangan supaya kegiatan yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Nah, sila Pancasila yang berhubungan dengan peristiwa tersebut adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dikarenakan dalam menyelesaikan permasalahan, kita tidak bisa dengan saling menyalahkan, namun harus dilakukan dengan musyawarah mufakat, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, keadilan dan kebijaksanaan. Demikian jawaban soal uji kompetensi 1 buku paket PPKN kelas 8 halaman 20. Jika ada jawaban yang berbeda atau tidak sama, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.